Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku ingin kembali mereview mengenai akseleran ya teman-teman. Jadi bagi kamu yang ngikutin video sebelumnya, kan aku udah tunjukin teman-teman gimana sih cara kita mendapatkan pendanaan di akseleran. Jadi kalau misalnya kamu tahu, di akseleran ini kita susah banget untuk bisa mendapatkan pendanaan. Dan di video sebelumnya aku udah tunjukin caranya bahwa kita harus menyalakan fitur auto lending. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti setiap ada pendanaan yang dibuka, kita langsung bakal bisa ngantri dan uang kita bakal bisa dimasukkan ke pendanaan tersebut. Nah, setelah kemarin aku menyalakan fitur auto lending, kalau misal kamu cek ke bagian lainnya di sini, terus kita cek ke auto lendingnya. Nah, di sini kamu bisa baca ya jumlah maksimum auto lending yang bisa Anda aktifkan 3. Terus kemarin juga kita udah baca mengenai ketentuan auto lending dan kita udah nyalain auto lendingnya. Kalau kamu lihat, di sini aku udah mendapatkan auto lending ya teman dan udah berhasil. Telah dipinjamkan ke 3 kampanye. Kalau kita klik di sini, nah di sini artinya auto lendingnya udah berhasil ya teman-teman. Dimana aku kan melimit kemarin 200.000. Sekarang udah kepake sekitar 107.830. Total jumlah pendanaan 105.772. Total pengembalian masih 0 karena masih belum ya. Nah di sini kamu bisa lihat pendanaan-pendanaan yang udah aku danai dengan auto lending ini ya. Nah jadi ternyata udah terbukti ya teman-teman benar bahwa kalau misalnya di akseleran, kalau kamu pengen mendanai, terus kamu nggak dapat pendanaan, caranya adalah dengan menyalakan fitur auto lendingnya. Dan kamu nyalain fitur auto lending, kamu bakal secara otomatis bakal dapat pinjaman di akseleran ini ya teman-teman. Nah kalau misal kita lihat salah satu pinjamanku yang kemarin ini memiliki bunga 10,5%, tenornya 2 bulan, terus ada agunan, kemudian frekuensi angsuran pokok di akhir tenor, frekuensi angsuran bunga bulanan, mulai penggalangan dana 11 April, akhir penggalangan 12 Mei ya teman-teman. Nih total pendanaannya 28.684, nanti kita bakal mendapatkan pengembalian 29.186. Kenapa bunga yang nggak 10%? Karena 10% itu angkanya angka 1 tahun ya teman. Dan di sini kan tenornya adalah tenor 2 bulan. Jadi kalau misalnya kamu pengen hitung, harus 2 dibagi 12 baru dikali 10,5%. Dikali bunga efektifnya ya teman. Nah kalau misalnya kita buka pendanaan kedua, ini juga sama aja ya teman. Nah, di sini juga tenornya 2 bulan, bunga efektifnya 10,5%, akhir penggalangan dananya 12 Mei. Cuma di sini total pendanaan yang berhasil dimasukkan ada 53.441. Sehingga nanti target pengembaliannya bakal jadi 54.376. Berarti hampir Rp1.000 ya, teman-teman. Karena ini hanya tenor 2 bulan. Kalau misal kita ambil yang tenornya 1 tahun, ya otomatis nanti returnnya pasti 10,5%. Begitu juga dengan pinjaman yang ketiga ya, teman. Nah, bagi kamu yang masih bingung gimana cara untuk membuat auto lending, kamu tinggal bisa pencet yang bagian plus ini. Nah kan kemarin kita udah kasih nama 1, mungkin kali ini kita kasih nama 2 ya. Nah di sini mungkin aku bakal taruhnya mentoknya 300.000 aja supaya aku bisa menghabiskan seluruh uang 500.000 itu ya teman. Jadi kita tinggal pilih dengan limit, kemudian kita pilih 300.000. Nah kan kemarin aku mencentang untuk mengambil bot pinjaman yang ada asuransi maupun tidak ada asuransi. Nah kalau di sini misalnya katakan aku punya portofolio alokasi yang lebih besar di sini, boleh aja aku taruh yang lebih aman di sini dengan aku ambil yang hanya terproteksi asuransi. Jadi aku tinggal mematikan centang di tidaknya. Jadi aku hanya mengambil pinjaman atau kampanye yang terproteksi asuransi. Terus rating pinjamannya, nah kalau misalnya ada asuransi ini berarti sekitar A ya. Ya udah mungkin aku tulisnya A- saja di sini. Bunga minimumnya mungkin aku ambilnya bunganya 9,5 ya, supaya nanti bakal lebih mudah dan lebih cepat untuk mendapatkan pendanaan. Bid per pinjaman mungkin kita bakal masukin 100.000 aja teman, seperti kemarin juga. Kemudian kita tinggal pilih tenornya, minimum tenornya 1 bulan, maksimum tenornya kita pilih yang 24 bulan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa lebih mudah dan lebih cepat mendapatkan pendanaannya. Kemudian tipe industri, kalau misalnya kamu pengen industri tertentu, kamu juga bisa pilih di sini ya teman. Cuma karena aku ngambilnya semua, aku tinggal pencet simpan aja. Di sini aku udah checklist semua ya. Ya udah aku tinggal pencet saya telah membaca dan menyetujui. Kemudian kita tinggal pencet setup auto lending. Nah kalau misalnya kita udah pencet seperti itu, nanti kita bakal dibawa ke halaman ini setup berhasil. Kalau kita pencet OK, di sini aku udah memiliki 2 auto lending ya teman. Dan seperti yang udah di warning di sini, kamu hanya bisa mengeset sebanyak 3 auto lending. Jadi pastikan kamu menggunakan auto lending tersebut dengan baik ya. Di sini aku udah batasin auto lending yang pertama 200.000, auto lending yang kedua 300.000. Artinya nanti cepat atau lambat nanti uangku bakal dialokasikan semua untuk semua pendanaan yang baru muncul di akseleran ini ya teman. Nah jadi gitu ya untuk mendapatkan pendanaan di akseleran ini.
Nah, dari mana aku udah tahu aku mulai mendapatkan pendanaan? Itu aku lihatnya dari email ya, teman. Jadi nanti setiap kali kita uangnya ada yang berhasil dimasukkan pendanaan, nanti kita bakal dapat email seperti ini. Detail pemberian pinjaman. Detail pemberian pinjaman akseleran. Hai Daniel, terima kasih atas pinjaman yang kamu berikan melalui akseleran. Berikut pinjaman yang kamu berikan. Nah, nanti tiba-tiba bakal kita dikirimin email nama kampanyenya demikian, terus jumlah pemberian pinjaman nih yang tadi ya teman-teman, 28.000, suku bunganya 10,5%, rating pinjaman A+, tenor pinjaman 2 bulan. Kalau misalnya kita buka yang lain, ada juga warning seperti ini ya. Hai Daniel, kami ingin memberitahukan bahwa kampanye penggalangan pinjaman sekian yang kamu pinjamkan telah berhasil mendapatkan dana yang ditargetkan. Dan saat ini statusnya berubah menjadi tahap finalisasi. Nah, kalau misalnya kamu cek, di sini aku dapat email sampai banyak banget ya teman. Nih kamu bisa lihat 23.000, yang ini 53.000, yang ini 28.000. Kalau misalnya kita cocokin, nah di sini udah bener ya teman. Kalau misalnya kita lihat ke portofolio kita, nah udah bener ya teman. Kalau misalnya kita cek di portofolio, aku udah memiliki beberapa pinjaman tersebut. Nah, jadi terbukti ya teman-teman, dengan cara kita menyalakan auto lending di akseleran ini, kita bisa mendanai di akseleran ini. Sebelumnya aku bahkan nggak tahu kalau misalnya pengen mendanai di akseleran, kita harus menggunakan fitur auto lending ini. Makanya dari waktu itu, aku saat ingin berinvestasi, aku selalu cek, wah nggak ada pendanaan. Berarti aku cek di waktu lain lagi, terus masih nggak ada pendanaan, makanya aku menyangka bahwa di akseleran ini kita nggak bisa mendanai ya teman. Nah, tapi dengan kita menggunakan auto lending ini, kelemahannya adalah kita jadinya nggak bisa memilih secara manual ya. Jadi kita cuma bisa setting, kira-kira kita pengen yang spesifikasinya seperti apa, nanti yang robotnya atau mesinnya bakal otomatis masukin uang kita. Dan jumlahnya berapa itu pun nggak nentu ya teman. Kalau misal kita bisa milih proyek secara manual sendiri, kan otomatis kita bisa menentukan angka yang pengen kita investasikan. Nah, kalau misalnya kita udah berhasil mendapat pendanaan, kamu kalau misalnya chat ke inbox, nanti di sini juga bakal ada warningnya teman. Nih kamu bisa lihat pendanaan senilai 23.000 di pinjaman sekian berhasil disalurkan kepada peminjam pada tanggal sekian, jam sekian. Terus nih juga, ini tadi jam 4 sore ya teman-teman, 4.40. Kemudian jam 5.10 pendanaan senilai 28.000 di pinjaman sekian berhasil disalurkan kepada peminjam. Tanggal 12 bulan 4 2022 di jam 5.10. Yang ini juga pendanaan sekian di pinjaman sekian berhasil disalurkan tanggal 12 April 2022 jam 5.40. Nah, jadi seperti itu ya bagi kamu yang pengen mendanai di akseleran nih. Oh iya, bagi teman-teman yang belum membuka rekening dana lender, kamu juga bisa klik ke bagian yang kuning ini ya. Klik di sini jika ingin mengaktifkan RDL BCA. Kalau misal kamu klik di sini, nanti kamu bakal diminta untuk pekinian data terlebih dahulu. Kamu isi data diri kamu, isi NPWP kalau kamu punya, terus informasi akun bank. Terus kamu tinggal pencet lanjut di sini, terus kamu bisa tinggal isi semuanya ya teman. Kemudian kamu pencet simpan kalau udah. Kemudian nanti kamu tinggal nunggu berapa saat sampai akun RDL kamu berhasil dibuat. Nah, kenapa kamu perlu membuat rekening dana lender ini atau RDL? Jadi intinya rekening dana lender ini akan memberikan kita kenyamanan lebih ya teman. Karena dengan ada RDL ini, kita nggak perlu lagi top up melalui virtual account yang ditampung di escrow akseleran. Kita bisa langsung transfer ke RDL yang udah kita bikin di BCA tersebut ya teman. Jadi sama aja kayak misalnya kalau kita punya rekening saham, kan kita pasti punya RDI ya, rekening dana investor. Kita tinggal masukin ke rekening tersebut, nanti otomatis dana kita udah ada. Nah, terus yang kedua adalah dengan kita memiliki RDL ini, kita jadi gak perlu pusing dengan yang namanya auto withdraw ya. Karena seperti yang ditetapkan oleh OJK, di mana OJK itu udah mengharuskan sebuah P2P lending itu gak boleh nyimpen dana investornya selama 2 hari. Jadi kalau misalnya kita nggak ada RDL, nanti kalau dana kita udah ngendap selama 2 hari, nanti dana kita bakal otomatis di withdraw ke rekening kita. Dan kalau misalnya di akseleran, seperti yang kamu ketahui, yang namanya withdraw di akseleran itu dikenakan biaya Rp6.000. Jadi kalau misalnya kita nggak ada rekening dana lender, nanti uang kita bakal di withdraw secara otomatis, terus kita bakal kena biaya akhirnya teman-teman. Dengan adanya rekening dana lender ini, kita nggak bakal kena yang namanya biaya admin. Jadi mantep banget ya kalau misalnya kita udah memiliki dana lender ini. Nanti setelah ini mungkin aku bakal urus juga rekening dana lender ini ya teman-teman. Apalagi bagi kamu yang pengen menggunakan akseleran sebagai instrumen utama kamu untuk naruh investasi kamu ya, atau misalnya kamu pengen taruh dana yang besar, ya kamu boleh pertimbangkan untuk buka akun RDL BCA kamu ya teman. Nah, jadi sekian aja ya teman yang ingin aku sampaikan di akseleran ini. Jadi terbukti ya kalau misal kamu pengen mendanai di akseleran terus kamu nggak dapat pendanaan, solusinya adalah dengan menggunakan yang namanya fitur auto lending. Caranya gimana? Kamu tinggal ikutin step by step yang tadi udah aku jelasin ya teman. Nah, bagi kamu yang baru mulai investasi, kamu boleh menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi. Dengan menggunakan kode tersebut nanti kamu bakal dapat bonusnya kamu bisa pakai buat investasi. Bonusnya lumayan, bisa sampai Rp100.000 ya teman.
Kemudian, bagi kamu yang baru mampir, kamu boleh cek ke bagian playlist. Aku udah siapin berbagai macam playlist dengan berbagai macam platform investasi yang udah aku review. Sebelum kamu mulai investasi, kamu pelajari dulu dengan baik supaya kamu jangan sampai kehilangan uangmu ya teman. Nah, sekian video pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.